Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, bagaimana kabar kalian di rumah? Iya, Usuk mengharap kabar kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Gimana nih, pada puasa kan? Lancar? Alhamdulillah. Jangan sampai ya masih ada yang malas buat bangun sahur pagi hari. Itu juga kebaikannya akan kembali ke kita kok. Nah, anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Mulai dari turunnya Al-Quran, mulai dari malam Lailatul Qadar, dan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Salah satunya adalah pahala yang berlipat ganda apabila kita melakukan kebaikan. Nah, jangan sampai kita melewatkan Ramadan yang hebat ini tanpa kita mengisi di dalamnya dengan kebaikan. Apa saja itu? Oke, kita bahas satu persatu. Ini ya, karena kebetulan kita sedang libur, maka Us yakin banyak sekali waktu yang luang di rumah. Iya Pak, iya. Oke ya. Yang pertama adalah marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Ustazah pemateri keutamaan membaca dan menghatamkan Al-Quran. Subhanallah ya nak, banyak sekali keutamaannya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Usuk mengharap kalian masing-masing punya target minimal 1 kali menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Entah dengan program 1 hari 1 juz, entah dengan target minimal membaca Al-Quran sekian lembar ketika habis sholat. Nah, untuk trik itu silahkan, bergantung pada target kalian dan cara kalian masing-masing. Ya, Usukma sangat senang sekali melihat antusiasme kalian dalam mengikuti program One Day One Juz ya, dan semangat kalian untuk menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalan ini. Jangan ragu lagi, yang belum masih ada waktu ya. Kita harus berusaha agar kita bisa minimal 1 kali menghatamkan Al-Quran. Lalu aktivitas atau kegiatan kedua yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini adalah dengan menghafal atau murojaah hafalan yang kita miliki. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan, apalagi yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan melipat gandakan pahalanya pada kita. Bagi yang masih memiliki atau bagi yang punya target kemarin belum terselesaikan, ayo kita kejar Ramadan ini, kita kejar setoran hafalan kita. Kalau yang takut hilang, ayo dimurojaah bersama-sama. Insya Allah Ustadz Ustazah masih setia menunggu setoran hafalan dari kalian. Oke ya, itu aktivitas yang kedua. Kemudian selain itu kita juga bisa meningkatkan birrul walidain kita, yaitu dengan membantu orang tua kita di rumah. Bisa mulai dengan beres-beres rumah, ikut membantu mencuci piring, mencuci baju sendiri ya minimal ya. Kemudian menemani adik belajar. Subhanallah ya nak, apabila itu kalian lakukan dengan setulus hati, maka selain membuat orang tua bahagia, kebaikannya juga akan kembali pada kalian. Insya Allah kebaikan, kebiasaan yang baik itu tidak akan hilang apabila kita terus melakukannya. Jangan lupa juga olahraga ringan ya, yang ringan-ringan aja itu juga bisa kita gunakan untuk mengisi waktu luang kita ketika di rumah gitu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah membaca buku.
Ini momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi kalian yang punya hobi baca buku, karena pasti banyak sekali waktu luangnya. Tapi ingat, semua hobi, apalagi kalau membaca buku kan dilakukan di tempat yang tenang, khusyuk gitu ya. Nah itu apabila sudah tiba waktu sholat, waktu membantu orang tua, ya tinggalkan dulu, utamakan kewajiban kita dulu gitu. Nah terus gimana kalau nggak punya cadangan buku? Kita bisa menginstal ya di HP kita masing-masing aplikasi untuk baca buku online, bisa banyak sekali sekarang. Selain itu, kalau yang hobinya nge-craft, dari kain flanel buat rajutan, ya silahkan, boleh-boleh saja, itu juga produktif, kita berkarya. Kemudian ada yang hobinya menggambar, bermain musik, otak-atik komputer atau alat elektronika lainnya, boleh. Itu kan banyak sekali waktu luang kita yang bisa kita gunakan untuk itu ya nak. Nah sekarang yang Usukma sebutkan tadi kan kegiatan yang produktif, artinya kita menciptakan, kita create sebuah karya. Nah sekarang bagaimana kalau kita yang mengkonsumsi, misalnya ngegame tuh boleh nggak? Nah sebenarnya bermedsos, ngegame itu boleh-boleh saja, asalkan hanya digunakan atau hanya bertujuan untuk refreshing saja. Oke ya, ingat waktu, ingat kewajiban utama. Oke, itu yang bisa Usukma sampaikan pada kesempatan ini. Tetaplah ingat kewajiban utama kalian sebagai seorang pelajar adalah belajar. Jangan sampai nanti ketika masuk sekolah semuanya sudah hilang. Duh, di bawah Mbak Corona ini ya, aduh kemana ini ya, jangan sampai seperti itu. Oke, fastabiqul khairat, mari kita isi Ramadan ini, Ramadan yang sangat-sangat hebat ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.